Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita masuk kepada bab baru, babun istihbabu lubsin ni'ali wa ma fi ma'naha. Bab anjuran memakai sandal atau alas kaki wa ma fi ma'naha dan sejenisnya. Hadatsani Salamah ibn Syabib قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل la yazalu rakiban man ta'ala. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dia mengatakan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ghazwatin ghazawnaha, pada sebuah peperangan yang kami lakukan. Apa kata beliau? Istakthiru minan ni'al, seringlah kalian memakai sandal. Fa inna ar-rajula la yazalu rakiban man ta'ala, karena sesungguhnya seseorang sentiasa mengendarai kendaraan selama dia memakai sandal. Ya, selama dia memakai sandal dikatakan sebagai orang yang masih memakai kendaraan. Imam Nawawi mengatakan di sini, ma'nahu, artinya, annahu syabihun birrakib fi khiffatil masyaqqati alaihi wa qillati ta'ibihi wa salamati rijlihi mimma ya'ridu fit tariqi min khushunatin wa syaukin wa adha wa nahwi dhalik. Maknanya bahwa orang yang memakai sandal ini mirip atau serupa dengan pengendara kendaraan. Dari sisi apa samanya? Yaitu fi khiffatil masyaqqati alaihi, dalam hal mengurangi kesulitan. Wa qillati ta'ibihi, dan kurangnya rasa keletihan. Sebab orang enggak pakai sandal lebih letih daripada orang yang tidak pakai sandal. Ya.
wa salamati rijlihi, dan keselamatan kakinya, mimma ya'ridu fit tariqi, dari hal-hal yang menghalanginya di jalan, min khushunatin wa syaukin wa adha wa nahwi dhalik, berupa benda keras, duri, kotoran, dan lain-lainnya. Yani kalau dia naik kendaraan, kakinya nggak kena yang keras, nggak kena duri, nggak kena kotoran. Ketika dia pakai sandal juga begitu, kakinya tidak bersentuhan dengan tanah, ya, terhalanglah dia dari yang bisa menyakitinya. Wa fihi, di dalam hadis ini ada faedah. Tadi maknanya ya, kenapa orang pakai sandal dimiripkan dengan orang naik kendaraan? Karena sama-sama ya, sama-sama menghalang atau menjaganya dari hal-hal yang mengganggunya. Wa fihi, dalam hadis ini faedah, istihbabul istidhari fis safari bin ni'ali wa ghairihima mimma yahtaju ilaihi musafir. Di dalamnya terdapat pelajaran berupa anjuran untuk melindungi kaki dengan memakai sandal dan yang lainnya yang dibutuhkan ketika seorang musafir, seorang melakukan safar. Dianjurkan untuk melindungi kaki dengan cara memakai sandal atau yang lainnya, naik kendaraan, ya. Yang kedua, wastihbabu wasiyatil amiri ashabahu bidzalik. Dan dianjurkannya bagi seorang pemimpin untuk menasihati rekan-rekannya seperti itu. Ya. Menasihati hal yang terbaik untuk rekan-rekannya. Suruh pakai sandal atau suruh naik kendaraan. Dan ini kita lihat bagaimana indahnya agama Islam ya. Sampai jalan, cara berjalan pun bagaimana diajarkan, subhanallah. Ini Islam adalah agama yang agama yang santun. Agama yang memberikan keselamatan dunia akhirat. Jadi hadis Nabi, istakthiru minad di'al, seringlah memakai sandal, fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala. Seorang senantiasa dikatakan naik kendaraan selama dia memakai sandal. Bab yang kedua, babun istihbabu lubsin na'li fil yumna awalan wal khal'i minal yusra awalan wa karahatu al-masyi fi na'lin wahidah. Ya, begitu mendetail sampai urusan pakai sandal pun. Bab anjuran memakai sandal dengan kaki kanan yang lebih dahulu memakai sandalnya. Dan dalam membukanya atau melepasnya dengan kaki kiri dahuluan.
dan dibenci atau makruh dibenci berjalan dengan memakai satu sandal. Ya, ini maksudnya ada orang jalan dua sandal. Enggak, maksudnya sandal sebelah. Ya, dibenci berjalan dengan memakai sandal sebelah. Yang sebelahnya enggak. Haddatsana Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi qala haddatsana Rabi' ibn Muslim an Muhammad ibn ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis shimal wal yun'ilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an. Nabi SAW bersabda berdasarkan hadis sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu memakai sandal, maka didahulukanlah dengan kaki kanan. Dan apabila dia membukanya atau melepasnya, maka hendaklah dia mulai dengan kaki kiri. Hendaklah dia memakai kedua-dua sandalnya barengan, bersamaan, atau sama-sama memakai sandal, atau hendaklah dia buka keduanya sama-sama. Ya, ini maksudnya sama-sama dibuka atau sama-sama dipakai. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita pakai sandal? Ya, tentu sebelum tahu kita dengan ilmu ini, kita tidak hiraukan mau pakai sandal dengan kaki kanan atau dengan kaki kiri untuk memakainya atau membukanya. Kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan, kita tidak hiraukan. Tapi setelah kita berilmu ini, subhanallah, maka saya katakan sering, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang keluar mencari ilmu, ya, meniti sebuah jalan dia mencari ilmu, Allah mudahkan dengan ilmu itu jalannya ke surga. Kalau kita melaksanakan ini dapat pahala kita. Ya, pakai sandal. Berapa kali kita pakai sandal? Setiap pakai sandal pasti ya melepasnya. Enggak ada sampai tidur-tidur dia pakai sandal, enggak mungkin. Pakai sandal. Dalam rumahnya juga pakai sandal dia. Nah, kalau pakai sandal didahulukan yang kanan. Ketika bukanya dahulukan yang kiri. Ya, jangan kalau mau pakai sandal pakai kedua-duanya. Kalau tidak, buka kedua-duanya. Saya pernah udah lama sekali, tahun 1999. Teman saya, satu kuliah, orang Arab. Kami keluar dari masjid. Ternyata dapat sandalnya di sini satu, yang di sininya yang kiri, dekat pintu. Yang satu lagi kurang lebih 2 langkah, 3 langkah lah. Ya. Yang kanan. Lupa dia lakukannya, dia tendang sandal yang kiri ini dulu, mendekati ke yang kanan, lalu dia pakai yang kanan, kemudian yang kiri. Dengan perbuatannya ini, dia sudah melakukan praktek hadis ini. Pertama, dia mendahului yang kanan. Ya. Kemudian, yang kedua, dia tidak memakai satu sandal. Tidak juga memakai yang kiri duluan. Kalau kita mungkin
Sudah sarung aja yang kiri dulu, nanti sampai ke sana kan berarti satu sandal yang dia pakainya. Ya. Atau sebelah dipakainya. Tapi dia nggak mau pakai sebelah. Sampai ke sana baru dia pakai kedua-duanya. Haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antaramu berjalan dengan memakai satu sandal, yakni sandal sebelah. Hendaklah dia memakai keduanya atau sama-sama dia buka keduanya. Dari mana tahu dia jalan, lalu sandal cek putih. Apa yang dia lakukan? Jadi putih keduanya. Ya dibuka aja, yang satu lagi dibuka sampai dia memperbaiki yang satu. Hadis yang ketiga, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib wal lafdhu li Abi Quraib qala haddatsana Ibnu Idris an al-A'mash an Abi Razin qala kharaja ilaina Abu Hurairah fadaraba biyadihi ala jabhatihi faqala ala annakum tahaddathuna anni akdhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litahtadu wa adil ala wa inni ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qata'a sis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha. Abu Hurairah mengatakan dengan sanad kepada Abu Hurairah kepada Abi Razin. Abu Razin dia mengatakan kharaja ilaina Abu Hurairah. Abu Hurairah keluar datang kepada kami. Fadaraba biyadi ala jabhatihi. Lalu dia memukul tangan-tangannya ke keningnya. Seraya berkata, ala innakum tahaddathuna anni akdzibu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litahtadu adil. Ketahuilah sesungguhnya kalian memberitahukan bahwa aku berdusta atas Rasulullah agar kalian mendapat petunjuk sementara aku menjadi sesat. Ya, ini memberikan petunjuk kepada kalian sampai saya berbohong dan saya menjadi sesat ke gitu. Ala wa inni asyhadu, ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi. La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza qata'a syi'su ahadikum, apabila tali sandal salah seorang di antaramu, inqata'a tadi idza qata'a syi'su idza qata'a shis'u idza qata'a shis'u ahadikum, apabila tali sandal salah seorang dia mau putus, fala yamshi fil ukhra, jangan dia berjalan dengan memakai sandal sebelah, hatta yuslihaha, sampai dia memperbaiki sandalnya yang putus tadi. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
wal yamshi fi khiffin wahidin au amma qawluhu wala yamshi fi khiffin wahid. Jangan dia memakai satu sandal. Baik. Apa fikih hadis yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Di dalam hadis ini terdapat 3 persoalan. Yang pertama, yustahabbul bada'atu bil yumna fi kulli makana min babit takrimi waz zinati wan nadhafah wa nahwi dzalik. Dianjurkan untuk memulai dengan kanan dalam segala sesuatu yang bersifat penghormatan atau berhias atau membersihkan sesuatu atau bersih-bersih. Hal yang bersih misalkan. Kalau yang kotor, enggak, kotor di kiri. Yang bersih-bersih yang kanan dan yang lainnya. Seperti kalusin na'al wal khuf wal madas was sarawil. Seperti memakai sandal, khuf atau sepatu, bot, pakai celana juga. Jangan pakai celana satu, yang satu enggak dipakai. Tidak mungkin. Harus kedua kakinya dipakai. Welcome. Ini lengan tangan, baju. Jangan yang satunya masukkan, satu tidak. Mungkin orang pakai jaket, misalkan. Ya, yang satu dipakai, yang satu tidak. Jangan pakai kedua-duanya. Ya. Kemudian termasuk juga halqur ra's, mencukur rambut. Jangan sebelah dicukur, sebagian dicukurnya. Ya, kayak anak-anak kecil, anak-anak sekarang atau dulu kita ini digundulin pakai mesin. Nah, di sini tinggal sedikit. Itu namanya qasa'ah. Enggak boleh. Atau dicukur di botaan sebelah segini sedikit, di sini keluar, tinggalkan. Enggak. Ya. Harus semuanya sama. Wa tarjilihi, begitu juga menyikik rambut, sebelah sini disisir, sebelah sini enggak. Ya, tidak baik, tidak bagus kelihatannya. Ya. Begitu juga dengan kasus syarib. Merapikan kumis. Sebelah sini dirapikan, sebelah sini enggak. Atau ada lagi, di sebelah sini dicukur kumisnya, tengah-tengahnya tinggal sedikit. Kan ada juga kan. Di sininya aja. Enggak. Kalau mau cukur semuanya. Ya. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang kanan ketiaknya sudah cabut, kiri belum. Wasiwak, memakai siwak, gosok gigi gigi bagian sebelah kanan, siwak sebelah kiri tidak. Ya. Wal iktihal, makai celak mata, matanya sebelah dipakai, sebelah enggak. Ya. Taklimul azfar, menggunting kuku, wudu, mandi, tayamum, dukhulul masjid, wa khuruj minal khala. Di sini di dalam memakai ini apa? Ini memakai lebih dahulu yang kanan ya. Ini yang kanan tadi.
bukan separuh-separuh, yang kanan. Jadi kalau didulukan yang kanan ketika memakai sandal, pakai sepatu, pakai baju, pakai celana, yang kanan dulu. Ketika bukanya, buka yang kiri ya. Mencukur rambut, menyisir rambut dari kanan dulu. Ya, tadi saya paham tadi adalah untuk yang sebelah-sebelah, tidak. Tapi ini yang memulai dari yang kanan. Jadi dimulai dulu memakai sandal yang kanan, pakai sepatu yang kanan, pakai celana kanan, pakai baju lengan kanan dulu. Pakai apa lagi? Mencukur rambut yang kanan, bagian kanan dulu. Ya, bagian kanan dulu. Kita lihat kalau kita umrah, itu orang yang mencukur rambut kita itu bagian kanan kita yang dulukannya. Kalau kita di sini kan nggak da'irokan, mau yang beliau kanan dulu, mau kiri dulu. Tapi di sana sudah tahu dia ya. Menyisir rambut gitu juga, yang kanan dulu. Mencukur kumis bagian yang kanan dulu. Mencabut bulu ketiak bagian kanan dulu. Bersiwak bagian kanan dulu. Celak mata yang bagian kanan juga. Potong kuku tangan kanan dulu. Begitu juga berwudu, mandi, tayamum, masuk ke masjid kanan, keluar dari WC, memberi sedekah, magiah ke orang kanan, ya. Min anwa'id daf'atil hasanah, dan seluruh pemberian penyuguhan yang baik. Dan watana walal asya'il hasanah, melitipu semua yang baik. Mulailah dengan tangan kanan. Ya. Yang kedua sebaliknya, dianjurkan untuk memulai dengan kiri pada setiap lawan dari yang sebelumnya. Di dalam masalah yang pertama di atas. Di antaranya adalah membuka sandal, yang kiri dulu. Buka sepatu, yang kiri. Buka apa lagi? Celana, yang kiri dulu. Buka baju, bagian kiri dulu. Keluar dari masjid, dari yang kiri pakai kiri. Keluar masuk ke WC, yang kiri. Ya. Mengambil batu untuk beristinja, berarti kertas atau yang kita untuk beristinja dengan tangan kiri, menyentuh kemaluan dengan kiri, ya. Membersihkan hidung dengan kiri, kemudian menyentuh hal-hal yang kotor itu adalah kiri. Kemudian yang ketiga, yakrahul masyi fi na'li wahidatin aw khuffin wahidin aw madasin wahidin li'udhrin. Dibenci untuk pakai sandal sebelah atau sepatu sebelah atau pokoknya alas kaki sebelah tanpa ada uzur. Dibenci kalau memakai sebelah. Wa dalilu hadhil hadits alladhi dzakarahu Muslim. Ya, dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Muslim. Kalau ulama mengatakan wa sababuhu, sebab kenapa makruh hukumnya, anna dzalika tashwihun wa muthlah wa mukhalifun lil wiqar. Karena memakai sebelah itu tashwih, enggak bagus kelihatan, jelek, dan menyelisihi ya sikap dihormati, ya, menjadikan orang menjadi tidak bertentangan dengan kewibawaan orang, ya. Ada seorang guru kan dihormati, berwibawa, pakai sandal sebelah, ya, galak ala murid, hilang wibawanya.
Taib. Walianna muntana'ilah tasiru arfa' minal ukhra fayasir masyuhu. Karena kaki yang pakai sandal lebih tinggi daripada kaki yang tidak pakai sandal. Maka pincang jalannya. Ya, tengkak. Warubbama kana sababan lil ithar. Boleh jadi itu sebab dia ya tersandung. Ya, menyebabkan dia terkesleo. Wa hadhil adabu thalathah. Adab yang 3 di atas ini, allati fi hadhil masail thalathah. Pada 3 perkara ini mujma'un ala istihbabiha. Dianjur, sepakat bersifat dianjurkan. Wa annaha laysat wajibah. Dia bukan wajib. Pakai sandal bukanlah wajib yang kanan. Tapi dianjurkan yang kanan. Wa idza qata'at shis'uhu wa nahwuhu falyakhla'huma. Jika tali sandalnya putus, maka hendaklah dia buka kedua-duanya. Wala yamshi fil ukhra wahdaha hatta yuslihaha wa yan'alaha kama huwa nasu fil hadis. Apabila putus, dia buka kedua-duanya sehingga dia tidak memakai sandal sebelah sampai dia memperbaiki dan memakainya sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita sangat-sangat indah sekali sampai cara pakai sandal pun ya diajarkan. Lebih dari itu ya, saat kita beristinja diajarkan. Maka orang Yahudi mengatakan, Nabiyukum allamakum kulla syai'in. Nabimu mengajarkan segala sesuatu. Ya, ya, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat diajarkan. Ya, buang hajat. Kemudian bagaimana cara beristinja diajarkan. Di sini bagaimana cara pakai sandal diajarkan. Jadi pelajaran bisa kita ambil di sini, kalau kita memakai, pakailah yang kanan dulu. Apabila mau buka, bukalah yang kiri dulu. Jangan pakai, kalau tadi jangan pakai sandal, pakai sepatu sebelah. Ya. Apa yang kita sebutkan di atas tadi, pakai celana, mencukur, itu adalah yang bagian yang didahulukan, yang bagian kanan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.